Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, alhamdulillah kali ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, jadi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang makna hormat dan patuh kepada orang tua. Oke, baiklah. Sebelum memulai kegiatan ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, membaca Al-Fatihah, kemudian mendoakan orang tua. Setelah itu baca Bismillah untuk memulai pembelajaran. Ya, silakan seperti biasa sesuai dengan jadwal memimpin doa. Silakan pimpin doanya. Ini mari kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Ya, setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional. Saya harapkan siswa untuk berdiri. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir semua. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita diberi kesehatan ya, yang kemudian nikmat dari Allah. Ya, untuk memulai pembelajaran kita kali ini saya harapkan untuk perapian meja, kursi, dan tempat duduk Anda serta tas tolong dirapikan di depannya ya. Ya, terima kasih. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada yang ingat enggak apa arti nikmat? Ya, ada yang tahu? Kira-kira? Silakan. Ya. Ya. Tepuk tangan untuk kawan. Ya, terima kasih sudah menjawab. Ya, itu kemarin tentang nikmat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang makna hormat dan patuh terhadap orang tua. Ya, ada yang tahu arti hormat? Ya, silakan. Berarti menghargai. Terus ada yang lain lagi? Secara utuhnya hormat itu apa? Ya.
Iya. Ya, itulah pengertian hormat. Ya, siswaku sekalian yang aku sayangi dan kubanggakan, dengan materi makna hormat dan patuh kepada orang tua atau taat dan patuh terhadap orang tua, agar kita sebagai anak ini dapat menjalankan peran kita sebagai anak dengan sebenar-benarnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling terpenting. Dan salah satu yang ditakutkan ketika dalam hal hormat dan patuh terhadap orang tua ini adalah durhaka terhadap orang tua. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke materi pembelajaran kita. Maka persiapkan diri Anda, silakan nanti ya dipahami slide-slide yang akan saya tampilkan. Mana dalil-dalilnya tentang hormat dan patuh terhadap orang tua. Dan ini adalah dalil di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 tentang bagaimana kita taat dan patuh terhadap orang tua. Dan silakan dari slide ini ya. Dan video yang akan saya tampilkan sedikit itu dipahami, coba dibaca dan dipahami ya. Nanti kita akan melanjutkan dengan tugas berikutnya. Silakan untuk dibuka suaranya. Silakan dibaca artinya. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surah Al-Isra ayat 23. Ya, terima kasih. Ya, ini adalah video ya. Silakan mengamati. Kemudian kita untuk materi diskusi. Ya. Silakan diamati setelah slide tadi diamati. Sekarang amati video. Silakan siapkan pen, buku, ya. Oke, silakan. Ya, silakan dicatat hal-hal yang mungkin dapat Anda simpulkan dari video tersebut.
keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkan. Ingat, di sini disuruh mengucapkan, tapi ada yang lebih besar perbuatan. Tapi di sini disuruh mengucapkan, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya. Keduanya siapa? Siapa? Ibu dan ayah atau bapak. Kemudian, ya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ingat, mendidik. Anda yang sudah besar di sini, itu salah satunya adalah mempunyai karakter dari orang tua. Dan bersyukurlah kepada orang tua sehingga Anda bisa bersekolah sekarang, ya, dan menjadikan diri Anda menjadi manusia yang memang utuh manusia. Semoga kita memahami hal-hal seperti ini. Dan itu semestinya yang kita lakukan sebagai anak, ya. Jadi bagaimana kita memaknai diri kita sebagai seorang anak, maka begitu juga kita akan belajar tentang memaknai diri orang tua. Oke, lanjut. Ya, di sini, di situ ada gambar seorang ibu sekaligus orang tua menjadi guru bagi anaknya, ya, belajar mengaji. Kemudian di situ ada keceriaan anak-anaknya, dan seharusnya kita harus ceria sebagai seorang anak, ya. Tumbuh besar, dididik, ya, diberi asupan gizi dengan makanan-makanan yang halal oleh orang tua kita. Kemudian kita lihat di sampingnya, dan itu ada guru, ya, dan itulah bagaimana cerminan seorang guru yang menyayangi siswa-siswinya. Kemudian sebagai seorang siswa, bagaimana mereka bersalaman, ya, dengan apa yang dilakukan, dan itu sangat-sangat membudaya di Indonesia. Ada yang ingin bertanya setelah slide dan video tadi diputar? Kira-kira siapa? Silakan tunjuk tangan yang ingin bertanya. Ya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana kita menghadapi orang tua ketika dia sedang marah? Menghadapi orang tua sedang marah. Saya rasa kembalikan lagi ke surah Al-Isra ayat 20. Disuruh apa kita di situ? Oh, coba yang ingat. Kira-kira apa? Ya, apa? Pertama adalah berbuat baik. Yang kedua tidak mengucapkan kata berarti tidak boleh kasar. Itu yang pertama, yang harus menjadi pokok utama bagaimana kita berbuat. Kemudian yang kedua adalah kita harus paham mengapa orang tua marah terhadap diri kita. Sudah koreksikan diri kita? Kira-kira kalau tidak ada hal-hal tertentu marah nggak orang tua? Tidak, ya kan? Yang kedua, yang selanjutnya, ketika dia marah, pernahkah Anda tidak diberinya makan? Tidak. Artinya sayangnya itu dikarenakan marahnya dia itu dikarenakan dia sayang terhadap anaknya. Makanya koreksi dulu diri kita. Diam, pahami, ya. Kemudian jangan kau jabarkan orang tua, tapi jabarkan pada dirimu apa yang telah kau lakukan sehingga orang tua marah. Insya Allah kalau kita sudah tahu letak masalahnya di mana, pasti bisa kita memaknainya marahnya orang tua. Ya, coba kita perhatikan slide kita. Di situ ada hadis dari riwayat Baihaqi, kemudian hadis riwayat dari Bukhari. Yang pertama itu adalah tentang yang artinya ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Ridho itu tahu itu? Res diizinkan. Kemudian dan murka Allah terletak pada orang tua.
Tua. Maka seyogyanya sebagai anak untuk menjaga, ya, menjaga harkat dan martabat orang tua ketika kita di luar, ya, menjaga lisan kita sebagai anak itu kepada orang tua, menjaga perilaku kita terhadap orang tua dengan berlaku yang baik. Jangankan di lisan, dalam hati kau membenci, itu hati-hati. Ini gambarannya hanya sebatas lisan. Artinya Allah mengatakan jangankan hal yang besar, ucapan penjahat, sampai kita ucapkan hal-hal yang buruk. Tadi di surah Al-Isra ayat 23, betul ya, 23 ya. Itu ucapkanlah hal yang baik, jangan sampai kata saja jangan kau sebut, apalagi menyinggung perasaan mereka dari perbuatanmu. Itu lebih luar biasa lebihnya. Mengapa demikian? Lihat di hadis, restunya orang tua itu adalah restunya Allah. 9 bulan orang tua mengandung ibu, ya, 9 bulan itu normalnya, ya, 9 bulan. Kemana-mana orang tua perempuan itu pergi, ya, kemana-mana orang perempuan atau ibu yang mengandung anaknya itu pergi, anaknya masih menempel di dalam perut ibu. Beban. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Berpikir bagaimana perjuangan orang tua? Jangan kau anggap hanya ibu yang berperan, tapi juga ayah. Bukan masalah prosesnya terjadinya anak, bukan. Tetapi ayah itulah yang mengajarkan. Yuk, dek, yuk, bang, yuk, nong, kita pergi ke rumah nenekmu. Bagaimana orang tua itu mengajarkan bagaimana menyambung silaturahmi dengan orang tuanya, dan kita diajarin bagaimana menghormati ibu oleh ayah kita. Jadi peran ayah dan ibu adalah cerminan orang yang paling kita hormati. Ayah itu adalah sebagai pendidik kita di rumah, sebagai pengayom kita, mengajarkan bagaimana menghormati orang tua. Hari ini kita makan, siapa yang mengasih rezeki? Tapi siapa yang masak dan sebagainya di rumah? Biasanya kalau kita masih belum mampu berarti ibu. Coba kau lihat mukamu di cermin, seperti ibumu bukan? Hah? Mirip enggak? Mirip. Itulah gambaran cerminan bahwa kau adalah anak mereka. Coba kau bayangkan kalau memang itu bukan wajahmu, bukan seperti wajah ibumu, pasti kau akan bertanya-tanya. Makanya syukurin apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Aku pengen mamaku cantik, tapi mukamu tidak cantik, kan bertanya-tanya, aku anak siapa? Kecantikan itu dinilai bukan dari fisik, tetapi dari hati juga, dari akhlak. Ya, oke, lanjutkan hadis. Kemudian hadis Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Makanya kepada siswa sekalian, saya harapkan sholatlah pada waktunya. Kemudian aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Dan kemudian aku berkata lagi, beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Berarti ada ulama yang menghitung ini, ya,
dari ayat ini itu posisinya setelah Allah berbakti kepada Allah, ya, bertakwa kepada Allah, itu kita berbakti kepada orang tua. Mengapa demikian? Suatu saat Anda akan menjadi orang tua, tahu bagaimana perihnya hati, sakitnya kepala ketika anak melihat anak, ya, yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Kemudian silakan lanjutkan dengan tugas, ya, tugas kita tentang memaknai patuh dan taat kepada orang tua. Terserah nanti dengan penamu, ya, menulis apa makna dari patuh dan menghormati dan patuh terhadap orang tua. Ya, silakan untuk membagi beberapa kelompok, ya. Setelah ini kita bagi beberapa kelompok. Tolong meja kursinya di posisikan untuk satu kelompok. Berarti kita di sini ada 3 kelompok. Ya, silakan. Ubah posisinya. Dan untuk LK-nya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Pertama, makna dari orang tua untuk anaknya. Orang tua menjadi pembimbing dan teladan bagi seorang anak dalam memiliki agama dan sekolah, sehingga anak itu menjadi pribadi yang baik, melakukan hal yang baik sesuai apa yang dia mendapatkan dari orang tuanya. Yang kedua, kita sebagai anak harus patuh kepada orang tua karena ridho Allah pada ridho orang tua. Begitu sebaliknya. Yang kedua, makna hormat kepada orang tua adalah menghargai kedua orang tua dengan senantiasa berbuat baik kepada mereka dan senantiasa memuliakannya. Baik, itu adalah hasil dari penjelasan dari kelompok kami. Dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok lain ingin bertanya, apa implementasi hormat dan taat terhadap orang tua? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan yang menjawab pertanyaan dari kelompok saya, Nelly, saya persilahkan. Implementasi hormat dan taat terhadap orang tua yaitu taat terhadap nasihat yang diberikan, merendahkan di hadapan orang tua, tidak berkata kasar apalagi kasar, tidak membentak, merawat mereka dengan baik, mendoakan mereka dan meminta izin. Ya, sekian dari jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa diterima dari kelompok? Terima kasih atas diskusinya. Ya, hapus dulu untuk semuanya. Ya, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, kemudian tadi sudah kita laksanakan diskusi. Kemudian, ya, setelah pembelajaran ini kita laksanakan, maka
setelah selesai mengerjakan LK itu dikumpulkan ke depan. Paham? Silakan dikerjakan LK-nya. Ya, soal yang sudah ada di situ silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai mengerjakan tugas, silakan kumpulkan ke depan. Ya, terima kasih telah menyelesaikannya. Baik anak-anak sekalian, telah kita pelajari hari ini tentang makna hormat dan bakti terhadap orang tua. Jadi pada pembelajaran ini kita sama-sama membuat sebuah kesimpulan. Oke, tadi apa yang dimaksud dengan hormat? Silakan turun tangan yang ingin ya. Hormat berarti menghargai, takzim dan khidmat kepada orang lain, baik orang tua, guru, sesama anggota keluarga. Dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditujukan dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti merupakan kewajiban anak kepada orang tua. Iya, tepuk tangan semuanya. Kemudian apa makna dari hormat kepada orang tua? Siapa yang ingin menyimpulkannya? Ya. Tegakkan hormat kepada orang tua adalah menghargai kedua orang tua dengan sentiasa berbuat baik kepada mereka, takdim, khidmat, dan sentiasa memudahkan mereka. Iya. Kemudian selanjutnya hormat kepada guru artinya menghargai dan mematuhi serta mendengarkan segala yang disampaikan oleh guru dan melaksanakan sebaik-baiknya. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru dan satu lagi yang saya tambahkan, ketika Anda menghormati sebaik orang tua dan guru itu tentu menjaga nama baik mereka. Itu yang paling penting. Artinya menjaga nama baik, apa artinya? Artinya segala sesuatu yang diberikan olehnya, baik itu pendidikan, baik itu barang dan sebagainya, apa yang melekat pada dirimu itu harus dijaga baik-baik, jangan disalahgunakan. Misalnya kecerdasan, gunakanlah kecerdasan itu dalam berbuat baik sehingga amalnya terus mengalir, baik untuk dirimu, untuk orang tuamu, dan untuk gurumu. Makanya dengan berbakti dengan orang tua, yang pertama berarti kita sudah taat kepada Allah. Itu yang dapat kita simpulkan hari ini. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan di sini. Terima kasih. Kesimpulan yang saya berikan tadi, ya, akhir dari pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya bisa kita amalkan. Ya, walaupun sedikit, tapi bisa kita amalkan. Insya Allah itu menjadi ladang amal bagi kita. Ingat, jaga perasaan orang tua, jaga hati orang tua, jaga pikiran orang tua. Jangan sampai mereka itu menangis gara-gara kita. Jangan sampai, ya, buatlah mereka tersenyum, buatlah mereka tertawa, bahagia, sehingga bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah selesai pembelajaran kali ini, saya harapkan kepada peserta didik untuk selanjutnya berdoa. Saya bilang setiap ingin berdoa, doakan orang tua Anda. Ya, paham? Iya. Silakan dipimpin selanjutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah dimulai. Bismillah.
selalu. Dan setelah ini silakan istirahat ya. Saya doakan semoga kita selalu diberikan kebahagiaan, kemudian orang tua yang selalu sehat. Itu saja. Saya akhiri.